Hey ya guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berkaitan dengan video yang kemarin, saya di sini akan membahas tentang menstruasi, khususnya gangguan-gangguan pada saat bukan pada saat gangguan-gangguan menstruasi, tepatnya seperti itu. Sebelumnya saya akan menjelaskan secara singkat sedikit bagaimana sebenarnya siklus atau bagaimana menstruasi yang normal itu. Nah, biasanya menstruasi yang normal itu siklusnya itu dari 21 sampai 35 hari. Jadi setelah haid misalnya bersih, kemudian 21 hari atau 35 hari kemudian baru kita halangan lagi, seperti itu. Kemudian berkaitan dengan darah yang keluar, biasanya seiring berjalannya, misalnya sekitar 1 minggu, terus seiring berjalannya hari itu semakin hari semakin sedikit keluarnya, itu yang normal. Kemudian adapun yang mempengaruhi siklus menstruasi ini ataupun darah yang keluar banyak sekali sih guys, tapi saya tidak akan membahasnya di video kali ini. Mungkin bila teman-teman penasaran, nanti saya akan bahas di video selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan atau memberikan informasi tentang beberapa jenis-jenis gangguan menstruasi seperti itu, berkaitan dengan siklus, mungkin berkaitan dengan darah yang keluar, pokoknya ada. Oke teman-teman, langsung saja move to the first. Jadi yang pertama itu namanya menorragia. Secara medis. Nah, adapun pengertiannya menorragia itu apa? Menorragia itu darah yang keluar lebih banyak dari darah yang normal. Kemudian waktunya atau durasinya juga lebih lama. Mungkin biasanya teman-teman halangan mungkin 5-7 hari. Ini kalau teman-teman menorragia itu lebih dari 7 hari. Begitu singkatnya sih penjelasannya begitu. Jadi mungkin teman-teman biasanya cuman 2-5 kali ganti pembalut dalam 1 hari, itu kan masih lumayan normal. Jadi kalau sudah lebih dari 6 kali, kemudian lama durasinya lebih dari 7 hari juga, itu sudah dikategorikan sebagai menorragia. Tapi ganti pembalutnya ini 6 kali bukan karena teman-teman mungkin memang rajin ganti pembalut, bukan, tapi itu ganti pembalut 6 kali itu full, jadi banyak keluar darahnya. Oke, to the next one. Yang kedua itu hipomenorrea. Mungkin hipomenorrea ini kebalikan dari menorragia tadi. Menorragia tadi kan durasi dan jumlah darah yang keluar itu lebih banyak. Nah, hipomenorrea ini durasi dan jumlah darahnya itu lebih sedikit. Jadi mungkin misalnya ada yang haid 2 atau cuma 3 hari halangannya, kemudian darahnya sedikit, tidak terlalu mengalir seperti biasanya, itu sudah bisa dikategorikan sebagai hipomenorrea. Jadi sebelum teman-teman mengkategorikan masuk kategori yang mana, teman-teman harus perlu tahu yang mana yang normal, berapa siklusnya yang normal, berapa darah yang harusnya keluar itu berapa. Oke, next one adalah polimenorea. Mungkin dari yang kedua tadi perbedaannya hanya di durasi dan jumlah darah yang keluar. Nah, sedangkan di polimenorea ini adalah masalahnya di siklus nih guys. Kan biasanya tuh siklusnya tuh 21 sampai 35 hari. Lebih mudahnya tuh sekali dalam sebulan. Nah, polimenorea ini siklusnya pendek, jadi kurang dari 21 hari. Jadi misalnya
setelah hari haid terakhir misalnya teman-teman, kemudian bukan 3 minggu setelah, mungkin 1 minggu atau 2 minggu setelah haid lagi, kemudian teman-teman haid lagi, nah itu bisa dikategorikan dalam polimenorea. Okay, next one is oligomenorrhea. Mungkin tadi yang kedua, yang pertama itu berpasangan nih. Jadi ya si polimenorea ini juga harus berpasangan dong. Nah, pasangannya adalah oligomenorrea. Yang sebelumnya tadi polimenorea itu kan siklusnya pendek. Nah, oligomenorrea ini siklusnya lebih panjang. Jadi siklusnya lebih dari 35 hari begitu guys. Jadi lebih lama nunggu haidnya kapan, itu oligomenorrea. Misalnya kan tadi siklus yang normal itu 21 sampai 45 hari. Kalau kurang dari 21 namanya polimenorea. Kalau lebih dari 35 hari namanya oligomenorrea. Pusing sih sebenarnya tentang namanya, mungkin pasti pusing, tapi kalau dijelaskan secara bahasa mungkin teman-teman bisa mengerti. Jadi didengarkan baik-baik. Oke, selanjutnya adalah amenorrea. Jadi amenorrea ini lebih simpel guys. Tidak terjadi haid pada perempuan, simpelnya itu. Tapi ada tanda-tandanya guys. Nah, tanda yang pertama dari amenorrea ini yaitu tidak terjadi atau tidak mengalami tidak merasakan haid sampai umur 14 tahun. Kemudian tidak diikuti atau tidak disertai dengan pertumbuhan dan perkembangan alat kelamin sekunder. Jadi kalau misalnya belum halangan, terus tidak ada tanda-tanda sama sekali, tanda-tanda yang biasanya untuk haid sampai 14 tahun, itu sudah checklist tanda yang pertama untuk amenorrea. Nah, kemudian tanda yang kedua dari amenorrea ini sampai 16 tahun. Tadi tanda yang pertama sampai 14 tahun, kemudian tidak ada pertumbuhan dan perkembangan dari si alat kelamin sekunder. Kemudian tanda yang kedua yaitu tidak terjadi haid sampai umur 16 tahun, tetapi tetap ada tetap ada pertumbuhan dan perkembangan dari si alat kelamin sekunder ini. Jadi tetap ada pertumbuhannya tapi tidak mengalami haid, seperti itu guys. Perbedaannya di situ ya. Nah, kemudian yang ketiga ini mungkin ada teman-teman yang pernah merasakannya. Tidak merasakan haid. Tidak haid selama 3 bulan berturut-turut bagi teman-teman yang sebelumnya pernah haid. Misalnya di bulan 1 teman-teman haid, tapi bulan 2, 3, dan 4 tidak haid. Itu masuk tanda-tanda dari amenor. Ada 2 jenis amenorrea. Yang pertama amenorrea fisiologis atau normal. Yang kedua amenorrea patologi atau tidak normal. Jadi kalau untuk amenorrea fisiologi kan amenorrea tadi itu tidak haid toh untuk perempuan. Fisiologis itu seketika perempuan sebelum menars. Menars itu hari paling atau kali paling pertama teman-teman atau perempuan haid itu menars. Jadi untuk perempuan yang sebelum menars itu namanya amenorrea fisiologi. Kemudian untuk ibu-ibu hamil juga, dan kemudian untuk ibu-ibu nifas itu amenorrea fisiologis, karena itu memang ketika pada saat itu seorang perempuan pasti tidak mengalami haid. Kemudian yang kedua itu amenorrea patologis atau tidak normal. Nah, yang normalnya kan sudah tahu tadi fisiologisnya, yang sebelum menars, kemudian yang ibu hamil dan ibu nifas. Jadi di luar dari itu sudah patologis. Mungkin teman-teman yang sebelumnya sudah pertama haid, misalnya waktu kelas 3 SMP tuh aku sudah pertama haid, sudah kali pertama haid, kemudian setelahnya itu tidak haid lagi. Nah, itu mungkin sudah masuk patologi.
Oke, the last but not least adalah metrorrhagia. Metrorrhagia ini pendarahan, bukan haid. Pendarahan yang tidak teratur, jadi ini tidak termasuk dalam haid guys. Ini pendarahan. Nah, metrorrhagia ini terjadi di antara dua waktu haid. Jadi misalnya antara haid yang pertama ke haid yang kedua, di antaranya itu ada pendarahan yang keluar dengan jumlah yang sedikit saja guys. Jadi jumlahnya sedikit, terus sebentar saja, maksudnya keluar secara tidak teratur, tidak minta izin sebelum intinya metrorrhagia ini pendarahan pendarahan yang keluar tetapi tanpa disebabkan apa, bukan tanpa disebabkan apa-apa, maksudnya tanpa jalur tertentu, tidak teratur, kemudian tiba-tiba keluar. Dan nah itu biasanya masuk dalam metrorrhagia ini. Jadi kayak keluar secara tiba-tiba tanpa ada aturan apapun itu. Si metrorrhagia ini tidak tahu aturan, bukan tidak tahu aturan, dia tidak ada aturannya, karena keluarnya darah itu tidak teratur guys, seperti itu. Nah, mungkin itu saja gangguan menstruasi yang bisa saya sharing untuk hari ini. Tadi ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ada 6 guys. Jadi di sini saya kan. Jadi dari semua gangguan menstruasi itu tentu ada yang mempengaruhi guys. Kenapa hal itu bisa terjadi? Kenapa sih tidak normal saja? Kenapa harus ada gangguannya? Nah, itu banyak sekali yang mempengaruhi guys. Jadi mungkin saya akan membahas di next video. Jadi teman-teman jika penasaran, stay tune saja terus. Jangan lupa aktifkan tombol loncengnya. Jadi dari kesemua gangguan menstruasi ini tetap ada penyebab dan tetap ada hal-hal yang mempengaruhinya sehingga hal itu bisa terjadi guys. Masa datang tanpa sebab, kan tidak mungkin. Sekali lagi, jika ada salah kata atau tidak benar menurut Anda, kemudian pokoknya apapun yang salah, mohon maaf. Sekali lagi, saya hanya di video-video sebelumnya saya selalu bilang jika ada yang salah, jika ada yang tidak berkenan di hati teman-teman, disimpan saja untuk perbaikan, benarnya saja yang diambil kalau misalnya ada menurut teman-teman yang benar. Jadi for the last but not least adalah jangan lupa di like video ini, kemudian di komen di bawah teman-teman dapat misalnya pernah merasakan gangguan seperti apa atau normal-normal saja. Kemudian di subscribe juga channelku supaya bisa lebih sharing ke teman-teman apa saja masalah-masalah kesehatan. Kemudian share, jangan lupa di share ke teman-teman kalian supaya lebih berguna untuk banyak orang. Kemudian paling terakhir, don't forget to be my friend @Diani supaya kita bisa kenal juga. Dah.